Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah baca tulis Al-Quran, Ibu Alfi Nikmah, Magister Pendidikan, serta teman-teman rahimakumullah. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul model pembelajaran, macam-macam lagu baca tulis Al-Quran, dan jenis tulisan Al-Quran di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Materi ini disusun oleh Indah Kusumastuti, Putri Meidasari, dan Muhammad Mujibur Rahman. Berikut materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Materi yang pertama yakni metode baca tulis Al-Quran. Metode dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan suatu set materi, dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Metode pembelajaran BTQ yang digunakan di MI atau SD biasanya menggunakan beberapa metode untuk pembelajaran BTQ. Contohnya, dalam buku belajar baca tulis Al-Quran terbitan Erlangga ini disajikan dengan metode penggabungan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan psikomotori anak setingkat SDMI. Ada pula yang menggunakan metode Iqra yang akan kami jelaskan dulu. Model pembelajaran BTQ dengan metode Iqra. Metode Iqra merupakan suatu metode cara membaca Al-Quran yang lebih menekankan pada latihan membaca secara langsung. Dengan metode Iqra, latihan membaca akan dimulai dari tingkatan yang dasar atau sederhana, kemudian tahap demi tahap sampai pada tingkat tinggi, sehingga peserta didik diharapkan mampu membaca dengan baik, menghafal dengan lancar dan dapat tersusun. Sistem pengajaran umum Iqra. Yang pertama, pada tahap pertama ini didahului dengan melakukan penjajakan untuk mengetahui kemampuan murid. Kedua, pembelajaran Iqra yang bersifat privat. Setiap peserta didik disimak bacaannya satu persatu secara bergilir. Kemudian peserta didik dapat membaca atau menulis bacaannya sendiri. Ketiga, pembelajaran dengan menggunakan metode CBSA atau cara belajar siswa aktif. Keempat, pembelajaran dengan metode asistensi. Kelima, untuk kenaikan jilid perlu ditentukan seorang guru penguji evaluasi belajar tahap akhir atau EFTA. Kemudian dilakukan pencatatan pada bangku kenaikan jilid. Dan yang terakhir, untuk peserta didik yang punya kecepatan dalam penguasaan bacaan, dibolehkan akselerasi antar halangan dengan catatan harus lulus EFTA. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi model pembelajaran BTQ pada MI atau SD. Struktur kurikulum 2013 dari pemerintah yang harus diimplementasikan di madrasah perlu kebijakan khusus dari Kementerian Agama. Mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Dalam hal menguatkan program yang menjadi ciri khas dan keunggulan, madrasah dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lanjut materi selanjutnya yaitu jenis tulisan Al-Quran. Para ulama menjadi dua jenis. Satu adalah jenis ros usmani, satunya lagi yaitu ros imla'i. Jenis ros usmani digunakan untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan jenis ros imla'i dipakai untuk penulisan kata-kata Arab yang bukan Al-Quran dengan beragam aturan baku. Ros usmani merupakan standar penulisan Al-Quran yang disepakati di seluruh dunia.
Sebelum melangkah ke materi yang terakhir, di sini ada contoh beberapa lagu baca tulis Al-Quran. Yang pertama, lagu mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, lagu berharokat fathah. Yang ketiga, lagu nun sukun atau tanwin. Yang keempat, lagu belajar huruf bersambung, dan masih banyak lagi. Menuju materi yang terakhir, yakni tahap pelatihan menulis Al-Quran. Adapun beberapa tahap pelatihan menulis Al-Quran, yakni yang pertama latihan menulis huruf hijaiyah, yang kedua latihan menulis huruf berharokat fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin ataupun sukun. Yang ketiga latihan menulis huruf sambung. Yang keempat latihan menulis ayat-ayat Al-Quran, menulis surat Al-Fatihah, menulis ayat kursi, menulis surat An-Nas, menulis surat Al-Alaq, dan menulis surat Al-Ikhlas. Kemudian diteruskan menulis surat-surat pendek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.